Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Teman yang akan kita bahas kali ini, Gel, ini teman yang spesial yang dulu pernah kita bahas. Ya, betul. Itu salah satu clue ya? Iya, itu salah satu clue. Salah satu clue juga. Mungkin kita kasih clue kecil lagi, Gel. Oke, benar. Walaupun dia pernah kita bahas yang lalu ya. Yeah. Dia punya istana yang megah. Dan menurut Alkitab ya, tidak jauh dari tempat istana yang megah itu ada juga istana megah, tapi bukan punya dia, tapi punya Tuhan. Oh. Dan dia yang bangun. Dia yang bangun. Apalagi, Gel? Kayaknya kalau aku, dia adalah anak seorang raja. Anak seorang raja, apalagi? Aku lagi bayangin itu ya. Bahkan orang yang sakit hati mungkin jadi reda sakit hati. Dihiburkan. Ya. Langsung terhibur ya. Betul sekali. Nah, tapi akan kita bahas kali ini, Gel. Bukan sisi tadi itu. Sisi sentimental yang sering orang ingat dari Salomo. Karena dia punya 1000 wanita. Atau lagu-lagunya yang spektakuler. Betul. Waktu dia bilang Song of Song. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Kembali dengan saya Gilin Tumangkeng dan narasumber kita Pendeta Muda Deddy Kurniawan. Yes, Gil. Apa kabar Pendeta? Baik, long time no see ya. Long time no see, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya Pendeta. Betul sekali. Ada yang berubah nggak? Mungkin kalau dari saya rambut ya. Tapi dari saya lebih panjang ya. Lebih panjang. Ya, kalau saya sepertinya tidak ada yang berubah, tetap sama seperti yang dulu saat saya bertemu dengan Ini Pendeta. Perlu kita ingetin nih. Karena kedekatan kita, karena dulu kita pernah satu sekolah kan ya. Betul. Satu kelas kita kan. Betul. Jadi guys sering panggil sir ini. Betul sekali. Mohon maaf bila saya menyebutkan sir, tapi Pendeta, yes. Ya kita sudah lama tidak bertemu. Betul dan sekali. hari ini kita akan tentu membahas tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat-sangat menarik. Betul. Tapi kita perlu ingetin teman-teman dulu ya. Iya betul Pendeta. Dimana sebelum itu kita akan mengingatkan teman-teman sekalian untuk follow Social media Hope Channel Indonesia. Dari Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Di mana kalau teman-teman search bisa cari Hope Channel Indonesia. Dan terlebih khusus untuk Facebook ada YouTube channelnya sendiri. Facebook jangan lupa subscribe. Betul, jangan lupa subscribe. Like, komen, dan subscribe. Terus karena share juga sama teman-teman. Tentu, teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa belajar tentang firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman sekalian yang sedang menonton pada hari ini. Betul. Gil. Oke, Pendeta. Gimana kabarnya, Gil? Puji Tuhan, baik, Pendeta. Baik ya. Tapi kadang-kadang ya, Gil, kata orang nih, betul. Di balik kata baik sebetulnya ada sesuatu, bukan bilang nggak baik, gitu. Iya. Bukan berarti juga kita dalam tanda kutip munafik, menutup-nutupi sesuatu hal yang nggak baik. Tapi di balik kata yang baik, kita puji Tuhan baik dalam hidup kita. Tapi pasti ada pergumulan kan? Tentu, selalu ada pergumulan. Tapi kita tutupi dengan kata baik. Baik ya. Bagaimana Pendeta kalau misalnya orang tanya tidak baik kan mereka pasti bakal bertanya. Iya ya. Jadi kita langsung jawab. Kalau kita bilang nggak baik, sepertinya agak sedikit menyindir Tuhan yang penuh dengan kebaikan, bukan? Betul. Tentu. Tapi gini Gil, itulah kehidupan dari umat-umat Tuhan ya. Kita hidup di dunia yang nggak pasti, nggak menentu. Tentu. Dunia yang nggak bisa ditebak. Sangat tidak bisa ditebak. Bahkan dunia yang mungkin bisa ditebak dengan Google Maps, tapi arah situasi dunia ini nggak bisa ditebak. Betul. Kadang Google Maps nggak tahu kalau ada rintangan. Betul sekali. Gitu. Betul. Makanya satu-satunya panduan dalam hidup kita bisa membuat perjalanan kita itu baik-baik hanya Tuhan kan. Amin. Boleh nggak baca Roma 8 ayatnya yang ke-28 untuk bantu teman-teman mengawali episode kali ini. Oke. Roma 8 ayat 28. Kita sama-sama baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Betul. Dia lagi bergumul, patah harapan ya Gil ya. Tentu. Mungkin dia pikir, Tuhan sampai di sini mungkin akhir kehidupanku, di atas pembaringan ini. Tapi ingat, Alkitab berkata, Tuhan sedang merencanakan suatu hal yang baik dalam kehidupannya, walaupun dia sedang mengalami penderitaan karena sakit. Iya. Ya, seperti lagu yang sering dinyanyikan kan?
Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Amin. Walaupun mungkin ada lagu yang agak sedikit menyentil hidupnya, di surga tempat yang baka, nggak ada lagi sakit, penat, susah, dia komplain, Tuhan, ini masih di dunia, kita percaya surga itu ada, tapi maksudnya, tapi percayalah, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Ya kan, Gel? Betul, Gel masih perlu menyelesaikan kuliah. Ya. Teman-teman yang lain mungkin juga sama. Ada mungkin yang sudah bekerja. Betul. Selama tahun-tahun pandemi kemarin, bangkrut usahanya dan lain sebagainya. Sekarang masih merintis pekerjaan. Betul. Penuh dengan pergumulan. Banyak sekali tentunya. Tapi Tuhan mengingatkan kita dalam setiap musim-musim kehidupan kita, pergumulan berat apapun yang kita alami, Tuhan memelihara. Dan semua hal itu adalah rencana Tuhan untuk membentuk kita menjadi sama seperti Dia. Amin. Oke, Gel, kita perlu kasih clue nih. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya, Pendeta. Teman yang akan kita bahas kali ini, Gel, ini teman yang spesial yang dulu pernah kita bahas. Ya, betul. Itu salah satu clue ya? Iya, itu salah satu clue. Juga. Mungkin kita kasih clue kecil lagi, Gel. Pendeta. Walaupun dia pernah kita bahas yang lalu ya. Dia punya istana yang megah. Dan menurut Alkitab ya, tidak jauh dari tempat istana yang megah itu ada juga istana megah, tapi bukan punya dia, tapi punya Tuhan. Dan dia yang bangun. Apalagi, Gel? Kayaknya kalau aku dia adalah anak seorang raja. Anak seorang raja, apalagi? Kita masih punya waktu nih. Dia bangunan yang tadi Pendeta bilang itu indah sekali. Bangunan paling indah di dunia. Betul. Yang ingat, sebelumnya. Dia ini seorang musisi loh kalau dipikir. Itu juga. Artis, seniman. Dia mengubah banyak lagu dan Amsal. Betul. Sudah ketahuan, tapi Gel jangan kemana-mana kan? Tapi jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Yes. Kita langsung jawab ya, Pendeta. Langsung jawab 1, 2, 3 Salomo. Yes. Gel, apa sih yang menarik dari kehidupan Salomo? Tentunya dia adalah manusia yang paling bijaksana di dunia. Bahkan seperti yang Pendeta bilang tadi, dia masuk dalam National Geographic. National Geographic itu bilang gitu, the wisest man. Wisest man in the whole world. Dan tidak ada yang bisa menandingi dia. Cuman dia salah satunya. Bahkan dulu ya, aku ingat banget tuh cerita zaman dulu. Dia bilang Nabi Sulaiman. Ini bahkan saking bijaksananya dia bisa berbicara dengan binatang-binatang dan lain sebagainya. Walaupun aku nggak pernah baca di Alkitab ya, tapi cerita itu tuh selalu nempel itu di kepala. Iya. Selain itu kita juga ingat ya, yang menarik dari Salomo adalah tadi seniman, tentu. artis kan, pasti dikelilingi dengan keindahan dan pesonanya yang tentu, pasti wanita lihat-lihat dia. Itu kan. Aku nggak yakin Salomo ini nggak menarik kayak aku gitu. Pasti dia sangat menarik dari semua sisi ya, appearance-nya, dari kebijaksanaannya. Apalagi dia bijaksana. Tentu. Jadi kata-kata yang diucapin Salomo itu, aku lagi bayangin itu ya. Bahkan orang yang sakit hati mungkin jadi reda sakit hatinya, dihiburkan. Langsung terhibur ya. Betul sekali. Nah, tapi akan kita bahas kali ini, Gel, bukan sisi tadi itu. Sisi sentimental yang sering orang ingat dari Salomo. Karena dia punya 1000 wanita. Atau lagu-lagunya yang spektakuler. Betul. Waktu dia bilang Song of Songs, my best song, Kidung Agung, Kecuplah Aku dan lain sebagainya. Itu kalimat favorit dari anak-anak muda kan. Kalau mau kirim surat cinta ke pasangannya, supaya terkesan rohani, dia kasih ayat Kidung Agung. Tapi kali ini kita akan bahas sisi keindahan yang lain. Teman-teman Facebook di rumah, tentang goresan tangan Salomo ketika Tuhan meminta Salomo membangun rumah bait suci. Rumah Tuhan, bait suci. Dan yang menariknya adalah sisi keindahan itu sering orang lupakan. Iya, betul. Orang hanya memandang, keindahan bangunannya, tapi ada goresan-goresan yang menarik yang disematkan oleh Salomo pada dinding-dinding bait suci. Kita mau pelajari nanti. Oke. Tapi untuk melangkah ke sana, aku jadi ingat, Gil. Salah satu pelajaran yang istriku suka kasih. Aku mau bilang kebetulan, tapi mungkin ini berkat Tuhan ya kepada istriku. Dia mengajar bahasa Jepang. Dia sedikit tahu lah ya tentang Jepang dan budaya bahasanya. Satu kali dia bahas satu pelajaran tentang ikebana. Ikebana. Ini menarik nih. Ike itu hidup, bana itu bunga. Jadi ikebana bunga hidup. Tapi sebetulnya ikebana adalah seni untuk merangkai bunga hidup. Jadi bahkan beberapa bunga yang seperti ini, bunga ini kan bunga mati nih. Tapi bunga mati ketika dirangkai oleh seorang perangkai bunga, bunga yang mati itu seolah kelihatan sangat hidup.
Wow. Nah, itu seni ikebana. Ikebana, oke. Dan mama-mama kita pasti sangat suka nih bagian kayak begini kan, ikebana. Nah, teknik ini Steve kasih tahu. Teknik ini sebetulnya punya 3 elemen. Oke. Dan 3 elemen penting itu sebetulnya adalah apa yang ditunjukkan oleh si perangkai itu terhadap bunga yang dia sedang rangkai. Satu menghadap ke atas, satu menghadap secara horizontal, satu vertikal horizontal, dan satu ke bawah. Karena ada 3 elemen penting, langit, manusia, dan tanah. Oke? Itu 3 elemen penting yang perlu dijaga sama manusia. Makanya orang Jepang sangat menjaga keseimbangan alam. Iya, betul. Tentang hubungannya dengan sesama, hubungannya dengan alam, karena itu menyangkut hubungannya dengan Tuhan yang dia percaya. Walaupun teknik merangkai bunga ini ada hubungannya dengan agama-agama yang masuk ke Jepang, tapi bagi aku personal ya, buat aku secara pribadi aku mikir kayak, ternyata apa yang dilakukan oleh orang Jepang tentang teknik ikebana mengingatkan aku tentang apa yang Tuhan pernah bilang sama kita ketika dia mengajarkan kita tentang hal kekhawatiran dalam hidup. Siapa yang nggak pernah khawatir? Kita pernah khawatir. Semuanya khawatir. Ya kan? Ini udah tanggal berapa sih ini? Tanggal 15, 16 dan sebagainya. Wah, khawatir nih udah pertengahan bulan. Kantong udah mulai tipis. Gajian masih lama. Cicilan udah memanggil gini. Aduh, gimana ini? Gil mungkin dengan teman-teman yang masih kuliah, aduh skripsi udah memanggil tapi seminar proposal belum selesai dan lain sebagainya. Betul. Pusing, bingung. Khawatir kan? Wah, permintaan banyak, tapi bingung gimana mau ini. Aduh, pokoknya pusing. Betul. Tapi coba deh, Gil tolong bantu kita. Matius 6 ayat 28 dan 29. Matius 6 ayat 28 dan 29. Matius 6 ayat 28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bukanlah kebetulan kemudian Yesus bilang nama Salomo ada di situ. Iya. Kita tahu keindahan Salomo. Tentu. Tuhan mau bandingkan keindahan Salomo dengan keindahan bunga yang ada di padang. Semua indah, tapi tidak ada yang melebihi keindahan dari Tuhan yang adalah apa istilahnya? Pencipta sejati. Tuhan yang menciptakan bunga yang indah kita lihat di padang. Kalau bunga itu jauh lebih indah dari keindahan Salomo, harusnya kita lebih percaya sama Tuhan yang mendandani bunga yang jauh lebih indah daripada semua keindahan dunia ini. Tentu. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, kita ingat tentang pengalaman Ratu Sheba, Gel, ketika dia berkunjung ke istana Salomo. Teman-teman bisa garis bawahi Alkitabnya, Gel juga perlu kita ingat karena kita nggak punya waktu untuk bahas semua ayat-ayatnya ini. Ada di 1 Raja Pasal 10, kemudian 2 Tawarik pasal yang ke-9. Teman-teman boleh buka Alkitabnya dan ditandai nanti baca di rumah waktu apa istilahnya meditasi pribadi. 1 Raja 10 dan 2 Tawarik pasal 9. Nah, dalam kunjungan itu, Gel, dalam catatan Alkitab ada banyak teka-teki yang dibuat oleh Ratu Sheba untuk menguji apakah benar nih orang ini benar-benar berhikmat, bijaksana. Tapi semua teka-teki itu bisa dijawab loh sama Salomo. Jadi Sheba proof bahwa ini orang emang berhikmat banget, jago banget. Gitu. Selain itu, sepertinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Salomo. Dia tahu semuanya. Dia tahu semua gitu. Walaupun dia tahu Salomo bukan Tuhan. Gitu. Dan yang membuat takjub adalah apa yang dilakukan oleh Salomo dan semua orang-orang di istananya, bahkan para pekerjanya. Itu membuat Sheba berpikir bahwa apa yang dia dengar sebetulnya cuma setengah dari apa yang dia lihat. Wah. Cuma setengah dari apa yang dia lihat. Jadi waktu dia lihat, oh man, ini lebih dari apa yang aku dengar selama ini. Wow. Ajaib kan? Ajaib sekali. Makanya 1 Raja 10, Gel, ayat 6 sampai 7, dia bilang begini Ratu Sheba, benar juga kabar yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang melihatnya dengan mataku sendiri. Sesungguhnya setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Gimana sih rasanya dapat pujian kayak gini, Gil? Wah, senang banget tentunya. Senang banget kan? Bisa membuktikan apa yang lebih banyak daripada orang-orang bicarakan. Ingat gak dulu waktu kita satu kelas? Gimana rasanya waktu Gil aku kasih penilaian begini, pujian begini dengan temen yang mungkin aku puji lebih daripada Gil.
tentu agak ciut ya. Cuman senang. Senang kan? Tapi kan kayak ini pujian yang tulus ya dari Ratu Sheba. Tentu. Tapi ada satu pujian yang buat aku ini penting untuk selalu memperhatikan, ayat yang ke-9 gitu. Oke, 9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, pujian ini penting. Tapi di balik pujian yang penting ini, sebetulnya Salomo sedang diingatkan oleh Ratu Sheba untuk melihat, Salomo. Ya, untuk Salomo, apa yang kamu punya, apa yang sedang kamu nikmati, dan apa yang orang lihat kamu nikmati saat ini, sebetulnya itu semua datangnya dari Tuhan. Wow. Jadi Salomo, jangan sombong kamu. Padahal Ratu Sheba bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan orang percaya sama Tuhan. Tapi itulah cara Tuhan untuk membuat orang yang tidak percaya takjub ketika mereka melihat kehidupan orang yang percaya sama Tuhan. Wah. Jadi kita nggak boleh sombong dengan berkat yang Tuhan berikan sama kita. Jadi kehidupan Salomo boleh jadi berkat karena dia diberkati sama Tuhan. Amin. Kalau kamu diberkati, teman-teman diberkati, jangan lupa untuk jadi berkat sama orang lain. Karena itu yang Tuhan rindu kita lakukan. Amin. Jadi waktu aku lihat istriku lagi merangkai ikebana, aku langsung dikoreksi kayak, sebetulnya percaya sama Tuhan yang adalah sumber berkat dan keindahan sejati. Jauh lebih indah daripada percaya sama rancangan manusia. Karena memang indah, ya, betul. Indah itu rangkaian bunga itu. Tapi jauh lebih indah apabila Tuhan yang merangkai kehidupan saya. Amin. Teman-teman kita harus percaya, karena rangkaian kehidupan yang dirangkai oleh Tuhan itu indah, walaupun mungkin prosesnya menyakitkan. Dibengkokin sana, dibengkokin sini, dipotong sana, dipotong sini. Tapi Tuhan membuat tampak indah. Puji Tuhan. Wah, pembahasannya menarik sekali ya teman-teman. Kita kayaknya mau membahas lebih dalam lagi, tapi tunggu sampai di sini. Kita akan kembali login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind. Masih membahas tentang keindahan bait suci Salomo. Yes, Salomo. Gil, ya, pasti pernah traveling kan ya? Tentu. Traveling terus kena jam waktu peribadatan, terus cari gereja untuk beribadah. Dari semua tempat gereja yang pernah Gil kunjungin, kunjungan ke gereja mana yang secara fisik ketika melihat gereja itu Gil terkesan? Jadi waktu lalu kami anak muda pernah melayani ke satu gereja, satu sekolah yang ada gerejanya, di mana gereja ini terletak di atas hutan pinus. Wow. Jadi banyak pohon pinus. Benar-benar hutan? Nggak terlalu sih, maksudnya masih lebih dekat dengan jalan, tapi dia masuk ke dalam. Jadi kalau kita mau ke gereja itu kita agak harus mendaki dulu ya? Tapi nggak tinggi banget. Tapi yang membuat berkesan adalah gereja itu memiliki atap tentunya, tapi tidak ada dinding. Iya, jadi cuman kosong. Jadi cuman kayu yang mendirikan gereja itu, dan orang-orang di dalam situ kalau misalnya duduk bisa langsung lihat hutan yang ada di samping-samping mereka. Tapi kalau hujan ya tentu mereka basah ya. Cuman itu salah satu hal yang sangat menarik, di mana mereka bisa langsung melihat keindahan Tuhan saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Keindahan alam, ciptaan Tuhan, sambil mereka mendengarkan firman Tuhan. Betul. Tadinya ya, aku berharap ya, jawaban dari Gil adalah mungkin ya gereja yang megah, mewah, penuh dengan ornamen-ornamen yang hiasan-hiasan di langit, ya betul. Jadi waktu datang tuh kayak filmnya sih, wah di mana gue nih? Kadang juga begitu sih kalau misalnya ke gereja-gereja lain kayak wah. Tapi pernah kan dibuat takjub dengan bangunannya kan? Pernah. Betul kan? Iya. Karena mungkin ya arsiteknya memperhatikan benar-benar detail dari bangunan tersebut. Jadi orang waktu datang bukan yang sedang menikmati firman, tapi mereka rasa nyaman, ya kan? Iya. Mata fisik dan mata rohaninya jadi dikuatkan, gitu, dimanjakan. Betul. Pasti itu. Aku juga pernah punya pengalaman seperti Gil ya. Ketika membandingkan dua gereja yang aku kunjungi, gereja yang megah secara fisik, sementara yang satu secara fisik mungkin sangat memprihatinkan. Tapi walaupun demikian, keindahan rohani dari anggota-anggotanya yang sedikit itu justru lebih membuat aku takjub dibandingkan dengan gereja yang lebih besar.
Aku nggak bisa bilang begitu ya, tapi paling tidak itu mengobati kondisi gereja yang nggak sebagus gereja yang lain. Karena seperti Gil tadi bilang, cuma papan-papan Gil, papan. Atapnya juga dari ilalang padi. Wah. Terus di belakangnya ini ada ya pembatas. Untuk buat mereka tahu bahwa setelah itu sebetulnya ada sawah. Langsung jadi, sawah langsung. Wah. Bayangkan kalau nggak kuat iman bisa tidur di situ. Bisa ketiduran. Bener-bener di bawah. Dengan angin sepoi-sepoi. Anginnya bener banget. Dan enaknya adalah setelah kebaktian ya, fellowship-nya bisa sangat terasa. Makan seadanya dengan lauk dan sayur yang seadanya, melihat view kayak begitu Gel. Waduh. Terobati langsung semuanya. Terobati. Nah, kenapa kita bahas tentang bangunan yang indah itu? Karena kita mau sedikit melihat gambaran bait suci yang Tuhan mau Salomo bangun. Oke? Nah, menurut catatan Alkitab di 1 Raja-Raja pasal 6 teman-teman, bait suci ini panjangnya 60 hasta, lebarnya 20 hasta, tingginya 30 hasta. Bangunan ini katanya dibuat bertingkat dan setiap dinding dilapisi dengan kayu aras, lantainya dengan kayu sanobar. Ada sekat-sekat yang memisahkan antara bilik kudus dan mahudus. Dipakai kayu aras yang sangat kuat itu. Kemudian ada ukiran-ukiran, ada ukiran buah labu, ada ukiran bunga mengembang. Menarik kan? Ada ukiran-ukirannya kan? Kemudian semuanya itu kemudian ditutupi dengan kayu sehingga batu-batu yang besar yang menjadi fondasi-fondasi bangunan itu nggak kelihatan. Dilapisi dengan pilar-pilar dari. Jadi menakjubkan apa yang Salomo buat, terhadap rumah Tuhan itu. Dan yang paling menakjubkan adalah ada emas kertas yang membentang dari tabir sampai di depan ruang maha suci. Wah. Aku nggak bisa bayangin orang di zaman itu udah bisa buat emas kertas untuk melapisi rumah Tuhan. Emas kertas. Wow. Mungkin tipis kali ya. Iya. Buat tipis. Jadi indah sekali bangunan itu. Tentu. Karena buat Salomo itu penting. Kalau ada tamu yang mau datang ke rumah Gil, ke rumah teman-teman, dan kita tahu tamu ini tamu terhormat penting, pasti kita akan pilih ruangan yang pas, yang cocok, paling baik paling cakep untuk tamu tersebut. Tentu. Salomo tahu ini tempat bukan buat dia, tapi buat Tuhan. Jadi Salomo harus memastikan bahwa keindahan tempat itu bukan hanya untuk menyenangkan mata orang yang melihat, tapi merefleksikan keindahan Tuhan yang akan hadir di rumah itu. Oke, Gil boleh baca untuk bantu kita untuk mengerti pelajaran yang lebih baik lagi. 1 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai 13. 1 Raja-Raja 6 ayat 12 dan 13. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku, dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Isu utama kenapa bait itu didirikan adalah Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan orang-orang Israel. Tapi katanya, kalau kamu tidak mengikuti segala ketetapanku, tidak hidup tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan menyimpang, Tuhan nggak akan mau tinggal dengan mereka. Jadi begini, poin pentingnya sebagus apapun bangunan gereja kita, tapi kalau hidup kita tidak sebagus bangunan gereja itu, makna gereja itu luntur. Tidak terrefleksikan ya pendeta. Betul sekali. Jadi keindahan bangunan gereja itu harusnya dapat dilihat melalui keindahan hidup dari umat-umat yang diam, tinggal dan beribadah di dalam gereja itu. Jadi bukan peran dari bangunannya ya? Bangunan penting. Tapi dari orangnya juga. Iya, itu jauh lebih penting. Jadi jangan khawatir kalau rumah ibadah kita mungkin berpindah-pindah karena keterbatasan kita. Atau tidak sebagus dengan rumah ibadah yang lain. Nggak usah khawatir. Isu utama dari bait suci adalah kehadiran Tuhan di tempat di mana kita datang untuk beribadah. Jadi jauh sebelum orang dapat menikmati kemegahan gereja kita, ingat Gil, kemegahan rumah Tuhan harus dilihat dari cara hidup orang-orang yang ada di dalam. Oke, nah sekarang 1 Raja-Raja 6 ayat 31 dan 32. Ini ada hal yang menarik nih dengan apa yang ditulis di 1 Raja-Raja 6 yang akan Gil baca. Silakan Gil. 31 dan 32.
Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnya lah pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon korma, dan bunga mengembang, kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Ada pohon korma sih itu. Pohon korma. Pohon korma. Nggak tahu kenapa sketsa lukisan pohon korma harus ada di ambang pintu. Oke. Kenapa nggak zaitun atau palem yang lainnya gitu? Kenapa harus korma? Apakah ada makna khusus di balik goresan sketsa pohon korma yang ditaruh di daun pintu ruang belakang rumah Tuhan? Kan ruang belakang ini pasti dekat dengan bilik yang maha suci. Oke? Kita perlu flashback sedikit ke Mazmur pasal 92. Ketika Opung Musa menulis gambaran tentang pohon korma. Mazmur 92 ayatnya yang ke-13. Gel. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Gak tahu kenapa Musa menggambarkan kehidupan orang benar seperti pohon korma. Pernah makan korma kan? Pernah. Enak memang kan? Tentu, manis. Pernah lihat pohonnya juga pasti kan? Seperti palem. Daunnya ya daun palem. Sebagaimana umumnya daun palem. Betul. Apa yang istimewa sih dari pohon korma? Selain rasanya manis. Khasiatnya. Oke, banyak khasiatnya. Oke. Tapi yang menarik adalah ketika Musa membahas, katanya orang benar hidup seperti pohon korma. Sebentar, kita ini orang berdosa atau orang benar? Orang berdosa yang dibenarkan. Kita ini orang berdosa yang dibenarkan oleh jasa-jasa Kristus. Jadi Salomo mengingatkan kita bahwa sekalipun kita secara alamiah dikuasai oleh dosa, kita cenderung keinginan hati kita rindu untuk melakukan dosa. Sehingga kita ini makhluk celaka. Tapi ingat, Kristus melepaskan kita dari belenggu dosa. Jadi kita orang yang berdosa dapat dibenarkan oleh jasa-jasa Kristus, apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran yang dimiliki oleh seorang berdosa bukan didapat karena usahanya, tapi anugerah Kristus. Jadi kebenaran yang kita nikmati itu adalah anugerah. Tapi ini yang penting. Ketika pohon korma tadi sketsanya ada di pintu belakang dan mengarahkan mereka untuk memandang kepada bilik yang maha suci, di mana di sana ada tabut perjanjian, simbol pelepas mereka dari dosa, karena darah itu akan dipercik ke sana dan pengampunan dosa itu akan dilakukan di bilik yang maha suci. Ingat tadi, kata Musa, orang benar hidup seperti pohon korma. Karena kehidupan orang benar yang tadinya berdosa dibenarkan karena Kristus. Jadi pohon korma itu mengingatkan mereka yang datang ke bait suci, kalau bukan karena Kristus dan usaha dan jasanya, kamu akan hidup binasa dalam dosa terus. Jadi indah sekali apa yang Salomo lukiskan. Bukan sekedar orang, pohon korma. Apakah setelah kebaktian kita dapat buah korma? atau memang ya ada makna lain gitu. Maksudnya Tuhan mau kehidupan orang benar, orang umat-umatnya seperti pohon korma, berhasiat, membawa dampak yang baik dalam kehidupan orang-orang gitu kan. Terus ada lagi nih beberapa artikel yang aku baca, Gil. Ternyata kalau mau nanam korma itu tanah itu digali dalam, baru bijinya taruh. Jadi mungkin 1 meter ke bawah mungkin ya. Nanti korma akan bertumbuh lebih dulu akarnya. Jadi akarnya tumbuh dulu ke bawah sampai benar-benar kuat, baru kemudian tunasnya naik. Dan lubang itu akan ditaruh batu. Katanya sih begitu, aku nggak tahu benar atau enggak ya. Nanti tunas itu akan mendobrak batu itu. Wow. Saking kuatnya itu pohon korma. Begitulah kehidupan orang benar. Seharusnya. Orang benar itu hidupnya berakar dalam Kristus. Dalam segala situasi, korma di padang pasir loh. Airnya panas, tapi mereka bisa bertumbuh. Orang benar itu akan bertumbuh di segala musim. Sekalipun panas, terik, menyengat ya, hidup mereka gak peduli, tetap menghasilkan buah. Jadi berkat dalam hidup orang. Dan mereka mencari air sumber kehidupan itu. Sumber air yang mereka cari, akar itu, Kristus. Amin. Sehingga mereka terus bertumbuh. Jadi gambaran kehidupan orang benar seperti korma dan digambar oleh
Salomo. Bukan kebetulan ya. Wow, ada makna tersembunyi. Ada makna kan. Jadi waktu datang beribadah, orang-orang yang diingatkan untuk, apakah hidupku sudah jadi berkat bagi hidup orang lain? Apakah imanku sudah berakar dalam? Apakah aku berdiri kokoh di atas Kristus? Apakah imanku bertumbuh ke atas, bertumbuh ke atas, mengarah ke langit, ke sorga, kepada Kristus. Dan yang lebih penting adalah ketika mereka melihat korma, mereka ingat apa yang Opa Musa sampaikan. Orang benar hidup seperti pohon korma. Bahwa ambang pintu yang digambari sama pohon korma ingatkan mereka tentang proses pembenaran. Orang yang berdosa dibenarkan melalui jasa-jasa Kristus. Amin. Kalau bukan jasa Kristus, jasa siapa lagi? Betul. Karena keselamatan tidak dapat, ya, kita tidak dapat keselamatan oleh karena perbuatan kita sendiri. Tapi keselamatannya bisa kita dapat melalui Kristus. Hanya Kristus saja. Wow, puji Tuhan Pendeta. Amin. Nih, sepertinya kita akan bahas lebih banyak lagi ya Pendeta. Oke, siap. Tapi supaya teman-teman penasaran dan supaya teman-teman bisa juga baca sekarang tentang bait suci Allah yang sudah dibangun oleh Salomo, kita break dulu. Kita akan kembali lagi dengan part berikutnya. Jadi tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Kita kembali mau mengingatkan ya Pendeta untuk follow sosial media kita ya. Oh harus dong. Di Hope Channel Indonesia. Di mana aja, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram dan juga Twitter. Bahkan untuk Facebook sendiri ada YouTube channelnya sendiri ya Pendeta. Betul sekali. Oh ini juga Gil, Hope Channel Indonesia sudah siaran 24 jam. Jadi kita harus download aplikasinya di Play Store, App Store. Jadi kalau capek kerja, ya kan? Pulang malam atau ngapain, mau cari inspirasi daripada hal-hal yang buruk kita lakukan, buka Hope Channel Indonesia. Betul. Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah kehidupan Anda. Amin. Kita harus promosikan ini slogan ini, televisi yang mengubah kehidupan Anda. Karena kita host narasumber, kita juga diubahkan oleh Tuhan ketika mengikuti banyak sekali program-program ini. Ketika kita mempersiapkan materi-materi ini, secara pribadi kita lebih dulu menikmati materi tersebut. Karena inilah pentingnya firman Tuhan. Ya. Bukan hanya kita dengar, kita nikmati, tapi firman itu harus sanggup mengubah kehidupan seseorang. Amin. Oleh kuasa Roh Kudus. Gitu, betul sekali. Tadi pelajaran kita bagus ya. Iya Pendeta. Tentang buah korma ya. Khasiat dari buah korma. Ingat kehidupan orang benar harus menjadi seperti pohon korma. Apalagi buahnya. Menyehatkan, ya kan? Menyenangkan. Beberapa teman-teman kita yang puasa selama 1 bulan, katanya kalau mau berbuka puasa, makan korma itu khasiatnya luar biasa. Iya betul. Luar biasa. Aku punya teman, dia punya sakit pencernaan, tapi selama puasa dan dia makan korma, baik-baik aja pencernaannya. Oh, wow. Jadi luar biasa nih korma ini ya, punya khasiat banyak. Biarpun kecil ya Pendeta. Biarpun kecil. Nah, ngomong-ngomong soal menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, berkhasiat seperti korma tadi. Gil ingat pengalaman dulu waktu kita mission trip bersama dengan teman-teman. Ingat ya, di kota ini ya, di salah satu kota yang kita kunjungi. Sebetulnya kegiatan mission trip itu terjadi kalau dalam pemikiran manusia kebetulan aja gitu. Tapi kan katanya orang Kristen nggak percaya sama kebetulan. Semua ini adalah rencana Tuhan, sehingga semua hal yang kita lakukan itu terjadi. Nah, hanya karena bermula dari teman kita yang makan bakso, kemudian ada anak-anak jalanan yang datang, oh minta dong duit gini, nggak dikasih duit tapi ditraktir bakso. Mungkin bagi anak-anak ini ya lebih mending lah daripada cuma dikasih 1.000-2.000, mending gue dijajanin bakso. Dipanggil lah teman-teman yang lainnya. Jadi rencananya cuma traktir 1 orang, jadi banyak yang ditraktir. Tapi ya sukacita gitu, sukacita. Tapi terbesit dalam pikirannya bahwa, lah ini anak-anak kok jam segini nggak sekolah, ngapain ini? Kalian ngapain ini? Diceritain, putus sekolah, ya kan? Dan pergumulan lain sebagainya. Ya bukanlah kebetulan apabila itu terjadi dalam hidup mereka, karena tempat tinggal mereka, lingkungan di mana mereka tinggal adalah lingkungan yang kumuh, kita waktu itu pergi kan. Betul. Bayangkan teman-teman, istilahnya lingkungan mereka adalah lingkungan di mana semua sampah di kota itu dikumpulkan di situ.
ya kan? Yeah. Dan waktu kita pergi ke sana itu adalah tantangan yang besar sekali. Betul. Dan Gil waktu itu Gil, selesai kita mission trip 3 hari itu, pulang dari situ, aku langsung sakit masuk rumah sakit. Kondisinya seperti itu ya teman-teman. Kotor. True story. Dan banyak sekali, pokoknya pergumulan lah. Ya, kita apa ya? Mungkin perlu disensor kalau kita mau bicara keadaannya. Tapi untuk membayangkan apa yang terjadi seperti itu. Tapi yang menarik ya, Gil dan teman-teman semua, ya kan datang dari kota, terus ke tempat itu, pasti kan ada rasa kayak, malas, ogah-ogahan kan. Tapi itulah hebatnya kuasa Tuhan ya. Gil dan teman-teman semua menunjukkan sikap yang buat aku, Tuhan luar biasa. Oke? Tuhan luar biasa. Kalian bisa robohkan satu gubuk, kemudian kalian buat bangunan sederhana, kalian semen dengan seadanya. Bayangkan kalian ngaduk dengan tangan, nggak ada alat, dan kalian bikin apa yang bisa kalian bikin, dan akhirnya rumah singgah itu jadi. Kita namakan rumah singgah itu rumah berkat. Amin, betul. Rumah berkat. Beberapa tahun yang lalu, Gil, sebelum pandemik, aku berkunjung ke sana sama teman-teman. Jadi tempat itu sudah berubah jauh lebih baik daripada yang dulu kita buat. Wow. Betul. Jadi tempat aulanya cukup besar, aula besar itu yang gubuk yang dirobohkan, dan mereka bisa membeli satu gubuk yang di belakang lagi. Dirobohin mereka dan jadi perpustakaan. Sampai sekarang. Puji Tuhan. Dan anak-anak di sana selalu berkumpul setiap hari. Ada jam-jam tertentu di mana anak-anak muda gereja akan datang ganti-gantian, yang kuliah, yang kerja, ambil waktu untuk mengajar anak-anak ini, mengajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Buku-buku cerita yang nggak kepake di rumah itu dibawa ke sana, jadi bacaan yang menarik buat mereka. Betul. Ya. Mereka belajar banyak hal di sana, dan ada yang sudah lulus dari rumah singgah ini karena afiliasi dengan beberapa sekolah yang di kota itu. Puji Tuhan. Karena mereka mungkin nggak mampu ya, atau mungkin pemerintah kan juga sebenarnya kasih program untuk anak-anak yang nggak mampu. Tapi ya mungkin karena keengganan dan lain sebagainya jadi faktor mereka nggak pergi ke sekolah formal. Tapi walaupun demikian, sekolah non formal ini bisa mendidik mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti di sekolah formal. Wah, dan aku juga ingat baju yang kita pakai saat itu punya bukan tagline ya, pelajaran yang sangat penting menurutku yang selalu aku pikirkan saat aku menggunakan baju itu, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Waduh. Masih ada, biarpun sudah agak luntur warnanya, tapi masih ada. Tapi yang mau aku highlight adalah bagian kata-kata yang ada di baju itu, dimana itu menyebutkan meet as strangers, live as friends. Kita bertemu sebagai orang yang tidak saling kenal, orang asing. Tapi saat kita keluar dari situ kita menjadi teman. Nah itu adalah satu hal yang sampai sekarang pun kalau aku baca menyenangkan diriku sendiri. Betul sekali. Karena bukan cuma kita datang ke sana untuk membantu mereka, tapi kita juga bisa menjadi berkat. Nah, itu dia yang paling penting. Ingat kan? Walaupun pelajaran yang kalian ajarin cuma good morning, good afternoon, good evening. 1 + 1 = 2. Cuma gitu-gitu. Bayangin, ada juga yang kalian ajarin cara gosok gigi. Gini sih. Dan kalau berpisah, mereka nggak bilang goodbye, tapi good morning. Masih kan? Iya. Betul. Saking excitednya nih anak kecil. Harusnya kan goodbye tuh. Apa gitu. Good morning. Lucu banget. Ya. Belum lagi pelayanan kesehatan yang kita buat, Gil. Ingat nggak pelayanan kesehatan? Jadi, aku ingat tuh, Gil. Misionaris kita yang datang dari China. Nah, teman-teman ini cerita kita, ini sharing nih kan? Iya, betul. Misionaris yang dari China ini bikin, aku pikir ini kayak gak mungkin lah bisa terjadi gitu ya. Jadi ada satu anak, dia datang, kakinya tuh bintik-bintik hitam banyak sekali. Banyak sekali. Beberapa kali diobati ke mantri dan lain sebagainya, gak sembuh-sembuh. Terus waktu dia datang, bisa gak ini gini? Terus misionaris dari China ini kayak bingung gitu. Jadi dia bilang, gimana saya bisa ngobatin anak ini dengan bahasa Inggris yang ya terbata-bata gitu kan. Tapi kemudian begini, oke, aku bisa lakukan sesuatu. Tapi ini bukan apa yang aku tahu bisa menyembuhkan, tapi kita berdoa intervensi Tuhan bisa terjadi. Amin. Jadi dia suruh teman guru yang lainnya ambil charcoal, arang, okay? Arang tempurung itu dikasih air, terus ditaruh di kaki itu, ditempel, yang hitam-hitam itu, terus dibungkus. Pakai, kalau nggak salah ya, daun pisang, terus sama plastik wrap. Kan lucu kan ya? Jadi semua ibu-ibu yang lihat pun kayak ketawa kayak, ya ampun, nggak mungkin lah itu bisa sembuh dan sebagainya.
itu siang, kita selesai itu makan siang, terus kita ada kegiatan sedikit. Tahu nggak? Baru selama beberapa jam, ibunya datang dan bilang, bintik-bintik hitamnya udah hilang. Kok bisa? Dalam beberapa jam? Serius? Wah. Wah. Hilang. Puji Tuhan. Terus kita semua bingung kan ya. Sampai akhirnya mereka percaya kayak, oh charcoal itu punya banyak khasiat. Ya mungkin dia punya khasiat itu gitu. Yeah. Tapi ada khasiat yang lebih besar yang dari Tuhan. Tentu. Karena waktu charcoal itu mau ditaruh di kaki anak itu, kita semua berdoa. Amin. Kita semua berdoa. Walaupun mungkin kita tidak sebut secara spesifik Tuhan yang kita sembah dan agungkan, tapi secara general tidak menyinggung kepercayaan mereka. Mereka mengaminkan doa tersebut dan kesembuhan terjadi. Amin, puji Tuhan. Hanya dengan charcoal. Jadi kita ingat lagi nih kehidupan seperti pohon korma. Betul. Yang menghasilkan buah walaupun kecil ya kata dia. Kecil. Oh, satu lagi Gil. Mungkin masih ada banyak yang bisa kita ini. Satu lagi. Ada seorang ibu, dia sudah berobat mata, tapi harus istilahnya apa ya? Harus rutin terus. Salah satu teman guru, dia ikut kegiatan sehat dan dia belajar terapi ini. Ini jangan dicoba di rumah kalau nggak ini, karena kalau bukan ahli. Iya, bukan ahlinya. Ya, dia ambil jeruk nipis, dia potong, iris, dia slice, terus dia peras, dia taruh di matanya. Langsung. Aku yang lihat aku langsung kayak, jangan. Ngeri sekali loh, ngeri sekali. Karena di lidah aja tuh kita rasanya kayak gimana di mata gitu kan. Tapi tahu nggak, ibu itu sembuh. Wah. Sembuh. Ini true story. Wah. True story. Aku yang denger aja nggak nyangka. True story. Apakah itu bisa terjadi? Tapi poin pentingnya adalah dalam hal-hal kecil yang kita bisa buat untuk kehidupan orang lain, dilakukan, membawa dampak dalam kehidupan orang lain, itu sangat happy rasanya. Ya, betul. Bahagia sih. Betul. Dan begitulah harusnya kehidupan orang yang diberkati Tuhan. Harus. Jadi berkat itu bukan kita rasakan saja secara pribadi, tentu, tapi dibagikan berkat bagi kehidupan orang lain. Oke. Salomo kita lupakan nanti ini. Iya. Jangan sampai kita lupakan. Yes. Masih tentang korma, kita sekarang pergi ke Kidung Agung. Teman-teman, mari kita pergi ke Kidung Agung. Kidung Agung pasal yang ke-7. Kalau ngomong-ngomong Kidung Agung, yang terbesit di pikiran apa? Puisi-puisi romantis. Puisi romantis. Tapi kalau mungkin beberapa orang, apalagi anak-anak perempuan yang membaca Kidung Agung seperti eksploitasi tubuh wanita yang kayaknya nggak perlu deh dicatat di dalam Alkitab buku suci. Gitu. Oke. Betul. Sekarang Kidung Agung 7 ayat 7 ya. Oke, Kidung Agung 7 ayat 7. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Sulit membaca Alkitab tanpa membayangkannya. Oke. Jadi ketika Salomo menulis ini dan kita membayangkannya, yang terjadi adalah pasti pikiran kita kacau. Betul, kemana-mana. Apalagi ketika dia memuji tubuh seorang wanita. Tapi kita perlu juga mengetahui gambaran rohani yang Salomo coba untuk sampaikan lewat ayat ini. Kalimat sepenggal ini. Sosok tubuhmu seperti pohon korma, gugusan itu pelepahnya, dan buah dadamu seperti pelepahnya. Kalau dia cuma gambarkan sosok tubuhmu seperti pohon korma, sebetulnya jelek perempuan ini. Pohon korma kan ini. Iya. Iya kan? Aneh kan? Aneh. Tapi ya begitu percaya sama Tuhan. Banyak orang yang pikir, ngapain sih percaya sama Tuhan? Tuhan yang gak bisa kamu lihat bentuknya. Tuhan yang sulit untuk diungkapkan secara real dan logis. Ya, seperti ini gambaran pohon korma. Yang jadi masalah pada ayat ini kan kalimat buah dada. Buah dada. Jadi orang agak sedikit, mohon maaf saya harus baca ya. Alkitab tulis begitu. Alkitab bahasa Inggris bilang, your stature is like a palm tree. Your breasts are clusters of fruit. Kata breast ini dari kata Ibrani sadaik. The breast. Dari kata dasar sad. Jadi ketika kata sadaik itu muncul, yang ada dalam pikiran orang-orang Ibrani adalah breastfeeding proses.
menyusui. Menyusui. Apa sih yang ada dalam pikiran kita waktu seorang bayi menyusui? Makan, mendapatkan nutrisi. Aku jadi ingat waktu anak kami masih bayi ya. Wah, nggak bisa lepas dari ASI susu mamanya. Waduh, sampai kewalahan. Aku juga bingung gimana. Kalau bisa gantian ya, oke kita gantian. Tapi kan nggak bisa. Jadi bingung gitu. Semua nutrisi dikasih, tapi tetap kewalahan. Bingung. Tapi begitulah anak-anak. Bergantung hidupnya kepada makanan yang dikasih sama ibunya. Mamanya. Breastfeeding. Sadaik. Kalau kita kasih preposisi huruf awalan L yang artinya God, El Sadaik. Jadi kata El Shaddai yang biasa kita ucapkan. Orang kenal El Shaddai itu adalah Allah Maha Kuasa. Padahal El Sadaik atau El Shaddai harusnya adalah the all sufficient God. Tuhan yang mencukupi. Tuhan yang seperti mama menyusui anaknya. Memenuhi kebutuhan anaknya. Anaknya nangis. Bukankah seperti itu Tuhan kita? Kenapa Salomo bilang buah dadamu adalah gugusannya? Dia mau pegang itu. Karena satu-satunya berkat yang bisa memenuhi semua kebutuhan Salomo adalah Tuhan. Seperti anak yang gak mau pisah dari susu ibunya. Karena itulah sumber berkat. Amin. Seperti Allah kita. The all sufficient God. Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Jadi waktu bangsa Israel ini datang menyembah di bait suci Tuhan. Mereka lihat sketsa pohon korma. Mereka ingat tadi itu. Mereka orang berdosa dibenarkan oleh jasa Kristus. Hidup mereka harus jadi berkat. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber berkat dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi ingat, ayat ini gak bisa kita baca dalam tanda petik vulgar. Betul. Tapi ada makna rohani yang penting dari ayat pohon korma dan buah dada. Wah, menarik sekali pendeta. Sangat menarik. Tapi di sini kita mau kembali lagi mengingat semua poin-poin yang sudah kita bahas ya. Kesimpulan ya? Ya, kesimpulannya. Oke. Gel-gel dong. Oh, dari aku. Kalau aku mau ambil dari kesimpulan pohon korma, di mana tentu kita sebagai umat-umat Kristen, kita harus menjadi berkat, sumber berkat. Tapi bukan cuma memberkati orang dari apa yang kita punya, dari berkat yang kita punya, tapi kita juga harus kembali mengingat bahwa kita harus mengambil semua berkat itu dari sumber air. Yang tadi dibilang bagian akar ya, di mana akar itu pasti akan mencari sumber kehidupan. Nah, kita harus ambil dulu dari situ, kemudian kita bisa memberkati orang lain. Amen. Juga dari kesaksian tadi yang pendeta sudah bagikan, aku juga mau highlight bagian mungkin semua yang sudah dilakukan oleh guru-guru untuk menyembuhkan atau mengajar anak-anak itu terlihat terlihat bisa dibuat oleh manusia. Tapi kita harus kembali lagi mengingat bahwa itu tidak bisa dilakukan bila tidak berdoa dan bila tidak ada pertolongan Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan mereka bisa sembuh dan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Amin. Ingat dalam membaca tulisan Salomo, kita diingatkan tentang pribadi Salomo yang jangan dulu mikir jelek-jeleknya Salomo lah. Betul. Ada banyak kebaikan-kebaikan dan Salomo selain hikmatnya dari seni yang dia buat. Sketsa itu, dan tulisan-tulisan tangan, bukti-bukti sejarah tentang apa makna yang Salomo tulis di ukiran ambang pintu. Ada berkat rohani yang kita dapatkan. Betul, pendeta. Puji Tuhan, pelajaran yang sangat-sangat menarik, di mana kita bisa ambil banyak poin dari kehidupan Salomo. Untuk kita pendeta, kita akan berdoa. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah boleh belajar kehidupan Salomo. Kami bukan hanya mempelajari keindahan tulisan dan sketsa Salomo di ambang pintu bait suci, tapi kami bisa menikmati keindahan Tuhan yang disembah oleh Salomo. Kami diingatkan untuk menikmati keindahan Tuhan dalam kehidupan kami melalui berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang memampukan dan menyanggup kami untuk menikmati hidup sampai pada saat ini. Kami juga diingatkan lewat pelajaran ini bahwa kami orang berdosa adalah orang yang dicintai Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada jasa sama sekali dalam kehidupan kami dan kuasa kami untuk menyanggupkan kami agar kami boleh menjadi orang yang benar. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami rindu untuk menikmati anugerah itu dalam kehidupan kami setiap saat agar kami selalu dilayakkan untuk menghadap hadirat Tuhan yang suci itu.
Tuhan berkati semua teman-teman Facebook agar dapat menyerap pelajaran ini dan mengaplikasikan pelajaran itu dalam kehidupan mereka. Mungkin mereka ada yang sedang bergumul dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan akan turut serta memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus membantu mereka di tengah-tengah pergumulan yang sedang mereka alami agar mereka dikuatkan. Malaikat surga terus menuntun langkah kaki mereka agar tidak terantuk dari bahaya. Arahkan pandangan mereka untuk selalu memandang kepadamu saja. Terima kasih kebersamaan bersama dengan Gail dan semua teman-teman Facebook di episode kali ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter Hope Channel Indonesia ataupun YouTube channel Facebook. Kami akan pamit hari ini. Kita akan log out. Jangan lupa untuk ikuti episode Facebook yang berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Shalom.